Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Nanda. Hari ini kita akan membincangkan mengenai sejarah perumusan Pancasila. Materi kali ini sebenarnya tidak hanya bisa dipelajari sama mereka yang belajar sejarah atau di jurusan sejarah, tapi juga kalau tempat saya mengajar itu ada mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Di awal-awal materi biasanya kita berbicara mengenai bagaimana sejarah perumusan Pancasila atau bagaimana Pancasila itu terbentuk. Nah, di materi kali ini kita akan membincangkan berbagai soal apa saja yang sebenarnya menjadi perdebatan ketika Pancasila itu dilahirkan atau disahkan ketika tahun 45. Nah, di pengantar ada dua pertanyaan yang coba saya munculkan ya dalam materi ini. Pertama, itu mengapa dasar negara itu penting bagi semua negara. Yang kedua, mengapa proses perumusan dasar negara di Indonesia begitu rumit. Jadi sebenarnya apa yang kita ketahui tentang Pancasila itu tidak serta-merta kita paham 5 sila itu saja. Jadi kita hafal 5 sila. Hafal 5 sila itu masalah selesai gitu. Perumusan 5 sila yang kita anggap sepele, mungkin ya sebelumnya kita anggap sepele, itu sebenarnya merupakan perdebatan yang sangat rumit, kompleks dan juga berisiko, teman-teman. Ketika 5 sila tersebut coba dirumuskan di rapat BPUPKI nanti. Kenapa berisiko saya bilang? Karena pada perdebatan yang muncul itu tuh Indonesia itu berisiko pecah sebelum terbentuk. Bagaimana ceritanya? Kita coba lihat di slide berikutnya. Nah, ada timeline yang mesti kita pahami ya dari proses perumusan Pancasila. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi step-step tertentu di mana Pancasila itu muncul. Yang pertama itu jelas, kalau menurut saya yang pertama itu adalah janji kemerdekaan oleh Jepang. Jadi kenapa kita merdeka awalnya dan dibentuklah BPUPKI dan PPKI, karena sebelumnya sudah ada ada janji kemerdekaan oleh Jepang tahun 44 dan realisasinya adalah dua badan tadi seperti itu. Tahun bulan April 1945 BPUPKI dibentuk, realisasi dari janji yang tadi. BPUPKI sendiri kemudian 2 kali bersidang. Sidang pertama membicarakan mengenai dasar negara, sidang kedua membicarakan mengenai Undang-Undang Dasar. Kemudian Juli 45 dirumuskan Piagam Jakarta, dan yang terakhir itu sehari setelah kita merdeka itu disahkannya Pancasila menjadi dasar negara. Ini timeline penting dari sejarah perumusan Pancasila. Nah, kita ke pembentukan BPUPKI. Jadi BPUPKI ini sebenarnya seperti yang saya bilang sebelumnya itu merupakan realisasi dari janji kemerdekaan Jepang. Nah, badan ini merupakan badan yang dibuat dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, terutama untuk membentuk dasar negara dan undang-undang dasar seperti itu. Jadi kan menurut Jepang Indonesia itu tidak bisa serta-merta langsung menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, tapi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya tadi adalah dasar negara dan undang-undang dasar. Nah, kalau dilihat teman-teman strukturnya sendiri, yang dipilih menjadi ketua dari BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widiningrat, salah satu tokoh nasionalis terkemuka ya dari golongan dokter. Wakilnya ada 2, satu Raden Panji Suroso dan satu lagi seorang Jepang. Jadi Jepang itu tidak mau melepaskan pengawasannya secara utuh di gerakan-gerakan yang sifatnya nasionalis di Indonesia, dan beranggotakan sekitar 60 orang tokoh-tokoh nasionalis. Nah, sidang pertama BPUPKI itu adalah bisa kita katakan adalah sidang untuk merumuskan dasar negara. Nah, di sinilah muncul salah satu sebab musabab kenapa Pancasila muncul ya tanggal 1 Juni 1945. Nah, di sidang pertama ini ada 3 orang yang diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau memberikan idenya mengenai dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Mr. Supomo, yang ketiga ada Soekarno seperti itu. Yamin seorang ahli hukum, diberikan kesempatan tanggal 29 Mei 1945, kemudian tanggal 30 Mei 1945. Jadi tanggal 29 dia mengutarakan isi pikirannya secara lisan, keesokan harinya secara tertulis seperti itu. Pokoknya bisa dilihat sendiri. Kemudian Supomo seorang ahli hukum juga, sebenarnya hukum tata negara. Dia selain membeberkan masalah dasar negara, dia juga menjelaskan mengenai teori-teori yang terkait dengan
dengan pembentukan sebuah negara ketika apa namanya itu rapat tanggal 31 Mei 1945. Kemudian yang ketiga terakhir yang menarik menurut saya, Soekarno ya. Jadi kalau yang pertama dan kedua tadi seorang ahli hukum, yang kedua seorang sarjana teknik gitu. Anak teknik, kemudian diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai dasar negara yang dia namai dengan nama Pancasila seperti itu. Jadi ada 5 poin menurut Soekarno sebagai dasar atau landasan kenapa Indonesia itu ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan berketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian berketuhanan yang berkebudayaan. Nah, apabila Pancasila tidak bisa terima, menurut Soekarno itu bisa diperas menjadi 3, sosionasionalisme, sosiodemokratis, atau ketuhanan. Jika tidak bisa jika harus diperas kembali, maka bisa diambil intinya itu di Ekasila katanya. Jadi Indonesia itu landasannya itu adalah negara yang gotong royong. Dia menarik ya, ada 2 ahli hukum dan kemudian ada 1 sarjana teknik lah pokoknya. Namun yang lebih banyak sukai oleh halayak ramai ketika itu adalah pemikiran Soekarno yang notabene-nya adalah anak teknik. Nah, jadi selain berbicara mengenai dasar negara, teman-teman, selama proses sidang BPUPKI pertama itu ada masalah lain yang diperbincangkan ketika perumusan dasar negara itu diperdebatkan ketika itu ya. Yang pertama itu diperbincangkan mengenai teori mengenai dasar-dasar negara. Salah satu yang saya bilang tadi kayak Spomo ya, menjelaskan mengenai teori integralistik seperti itu. Jadi beberapa tokoh yang diajak berbicara mengenai hal ini itu menjelaskan beberapa teori terbentuknya atau dasar negara seperti itu, terbentuknya sebuah negara dan dasar negara itu. Dan diambil itu kebanyakan teori-teori besar seperti itu, liberal misalnya, integralistik dan sebagainya. Nah, yang kedua itu dibincangkan mengenai dasar wilayah negara Indonesia. Nah, jadi setelah kita merdeka sebenarnya mana yang secara hukum tuh jadi wilayah Indonesia seperti itu. Kalau kita ketahui kan sekarang negara kita itu kan dari Sabang sampai Merauke ya gitu ya. Semua wilayah-wilayah yang terbentang antara 2 wilayah tadi itu adalah wilayah Indonesia. Tapi jadi perdebatan ketika itu bagaimana dengan nasib wilayah Malaya, Semenanjung Malaya gitu ya, atau Borneo Utara yang notabene masih satu rumpun seperti itu. Makanya diperbincangkan di situ dan akan diambil voting nantinya ya. Yang ketiga itu dibincangkan mengenai status kewarganegaraan etnis asing seperti itu. Jadi Indonesia ini kan tidak hanya didiami oleh orang-orang dalam tanda kutip ya Indonesia asli, misalnya suku-suku yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, tapi juga selama beratus-ratus tahun itu telah didiami oleh orang-orang yang datang ke Indonesia, misalnya orang-orang dari daratan Cina, India, Arab, bahkan Eropa yang kemudian blended kayak gitu secara kultural dengan masyarakat Indonesia. Terjadi kontak hubungan kawin mawin seperti itu yang menciptakan kelas-kelas baru seperti itu. Nah, masalah status kewarganegaraan etnis asing ini itu mesti diperbincangkan juga, mengingat pada masa penjajahan sebelumnya baik masa Jepang dan masa Belanda, kedudukan masyarakat di Indonesia itu tuh berstruktur, teman-teman. Misalnya ketika zaman Belanda, Indonesia itu masyarakat Indonesia atau Bumi Putra yang kita sebut berada di golongan di bawah. Di atasnya itu ada orang-orang dari ketika itu disebut sebagai Timur Asing ya. Di sana ada orang Arab dan orang Cina. Di atasnya baru orang-orang Eropa. Nah, ketika Indonesia merdeka, ini harus diperbincangkan bagaimana mengenai status kewarganegaraan ini. Dan kita ketahui bahwa hal-hal yang sifatnya struktur masyarakat seperti itu dihapuskan. Jadi semua itu sama seperti itu. Asal dia mengakui Indonesia itu sebagai tanah air ya. Kemudian ini masalah berikutnya itu diperbincangkan mengenai bentuk negara. Ini disampaikan oleh Muhammad Hatta kalau nggak salah. Jadi Muhammad Hatta itu membeberkan sebenarnya ketika Indonesia merdeka itu bentuknya maunya seperti apa. Dia membeberkan bentuk serikat, negara kesatuan, persekutuan dan sebagainya. Berikut dengan kelebihan dan kekurangannya. Ini saya lihat ya, di samping gambar samping ini saya mencontohkan salah satu wilayah yang diklaim sebagai wilayah kekuasaannya Majapahit. Nah, beberapa halayak di sidang BPUPKI ini menginginkan bahwa wilayah Indonesia itu sama kayak wilayah bekas kekuasaan Majapahit. Nah, setelah itu kemudian ada Panitia 9, teman-teman. Jadi Panitia 9 ini
bertugas sebenarnya kayak panitia kecil ya, isinya 9 orang yang ditugaskan untuk sebenarnya menampung semua ide dalam rapat yang sebelumnya itu ditugaskan oleh panitia 8. Nah, ide-ide tersebut kemudian harus dirumuskan menjadi sebuah semacam kayak apa ya? Kayak sebuah piagam, kayak kayak pernyataan mengapa Indonesia itu harus merdeka kayak gitu dia. Nah, tetapi di panitia 9 ini, di draft piagam Jakarta itu kemudian muncul perdebatan, teman-teman. Ada perdebatannya itu terutama di sila pertama. Jadi kalau kita ketahui sila pertama yang sekarang itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketika masa itu sila pertama itu berisi mengenai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, narasi seperti ini ditolak sama bukan ditolak ya, ibaratnya diprotes sama golongan-golongan baik di BPUPKI dan Panitia 9 yang berasal dari Indonesia Timur dan juga beragama non-Islam seperti itu. Nah, konflik seperti ini, terutama ini golongan nasionalis itu diwakili sama Amar Ramis yang kebetulan beliau juga beragama Kristen. Kemudian ada golongan Islam yang ketika itu diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo, dan kedua belah pihak itu sama-sama kekeh, teman-teman. Ki Bagus Hadikusumo itu mengklaim bahwa nggak bisa Indonesia itu tidak disandingkan dengan Islam, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia itu Islam. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia Timur dan non Kristen yang mayoritas di sana, mereka menganggap hal itu tidak adil, mengingat tempat mereka juga yang mayoritas justru non Islam seperti itu. Nah, konflik seperti ini akhirnya berhasil diredam seperti itu. Salah satunya itu dengan lobby-lobby yang dilakukan oleh Muhammad Hatta dan Kasman Singodimedjo. Hatta sendiri mencoba menemui beberapa pihak, salah satunya Ki Bagus Hadikusumo, dan mengatakan bahwa sebenarnya yang disebut sebagai mayoritas juga terdapat di Indonesia Timur, di mana kita nggak bisa memaksakan bahwa di wilayah sana mayoritas juga non-Islam seperti itu. Non-Islam. Pertama seperti itu. Yang kedua, ini berkaitan dengan masalah persatuan. Jangan sampai Indonesia ini bubar, pecah sebelum sebelum Indonesia itu sendiri lahir. Mengingat pada waktu itu, pada waktu terjadi perdebatan ini muncul isu adanya kabar akan adanya walkout dari golongan Indonesia Timur dan golongan dari non-Islam seperti itu. Nah, kontroversinya di sini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Hanya satu sila, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu. Nah, kemudian ada sidang BPUPKI kedua. Nah, sidang BPUPKI kedua itu berbicara mengenai dasar negara yang disepakati, yaitu Pancasila di dalam Piagam Jakarta seperti itu. Tapi nanti disahkannya nanti seperti itu ya. Yang kedua itu bentuk negara republik. Jadi tadi kan sudah diperbincangkan atau diketengahkan mengenai beberapa bentuk negara. Setelah diambil voting 55 suara dari 64 hadirin yang hadir peserta sidang BPUPKI, 55 diantara itu memilih negara republik seperti itu, teman-teman. Ada beberapa sebenarnya memilih serikat ya, karena mereka punya pertimbangan serikatnya lebih cocok untuk wilayah Indonesia itu yang agak multikultural seperti itu. Yang ketiga, wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda. Hindia Belanda ini maksudnya seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, teman-teman. Ditambah Timur dan ditambah dengan Malaka. Ini vote-nya itu diambil 39 suara dari 64 yang hadir tadi ya. Kemudian untuk pembentukan undang-undang dasar itu dibentuk 3 panitia kecil. Satu, panitia perancang undang-undang dasar diketuai oleh Soekarno. Kemudian yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan diketuai oleh Hatta. Dan panitia yang berkaitan dengan masalah pembela tanah air, maksudnya masalah ini ya, masalah pertahanan keamanan kayak gitu, diketuai oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Nah, kemudian kita masuk ke pembentukan PPKI dan pengesahan Pancasila. Sebenarnya muncul beberapa perdebatan ya, tentang masalah kapan sebenarnya lahir Pancasila. Selama ini kita ketahui bahwa Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni 1945. Itu bertepatan dengan pidatonya Soekarno ketika dia berbicara mengenai Pancasila seperti itu.
Namun kemudian muncul banyak golongan-golongan lain yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak, Pancasila itu lahir ketika disahkannya Piagam Jakarta Juli tadi ya, 22 Juli tadi, atau golongan lain yang mengatakan sebenarnya Pancasila itu lahir setelah disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus. Nah, tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka, itu PPKI itu bersidang. Salah satu poin sidangnya itu adalah mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai undang-undang dasar kita, seperti itu. Nah, sebenarnya yang paling relevan kalau kita berbicara masalah legalitas, itu memang tanggal 18 Agustus 1945 itu memang secara sah Pancasila itu lahir, teman-teman. Tapi kalau kita berbicara mengenai ide, mengenai jiwa, dan juga mengenai dasar pembentukan, itu Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno tanggal 1 Juni itu merupakan cikal bakal kelahiran dari ide dari Pancasila tersebut. Nah, jadi sebenarnya sih tidak salah semua ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai hari lahiran Pancasila, secara ide memang seringkali dirujuk tanggal 1 Juni. Tapi kalau kita berbicara mengenai kapan Pancasila disahkan, itu mau tidak mau kita harus merujuk ke pengesahan Pancasila ketika dilakukan oleh sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini, teman-teman. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa Pancasila yang kita pahami sekarang, 5 sila itu sebenarnya bukan hal yang remeh-temeh seperti itu. Karena ketika ini akan dirumuskan dan disahkan seperti itu, dilahirkan, dirumuskan dan disahkan, itu tuh melewati proses yang sebenarnya tidak terlalu panjang ya. Prosesnya itu hanya beberapa bulan, tapi begitu rumit dan kompleks, teman-teman, karena melibatkan berbagai macam kepentingan yang akan dileburkan dalam satu, seperti itu. Nah, saya coba kutip dari perkataan Soekarno ya, negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan juga milik suatu adat istiadat, tapi milik kita sebagai milik kita semua dari Sabang sampai Merauke, seperti itu. Jadi sebenarnya Indonesia itu adalah sebuah konsep baru yang harus diterima oleh semua masyarakat yang berbeda secara kultur dan adat sebelum Indonesia merdeka. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin tanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar. Kita ketemu pada edisi materi selanjutnya. Terima kasih.